Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Ibu harap kabar anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, harus tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita ke materi, Ibu ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama. Ada yang masih tahu lagu Di Sana dan Di Sini? Nah, kita ganti liriknya dengan membaca Al-Quran ya. Ayo kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di rumah baca, di kelas baca, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 la. Alhamdulillah, tadi kita sudah berdoa dan bernyanyi, dan sekarang kita mulai belajarnya ya. Kita belajar tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran dan hadis merupakan sesuatu yang tidak asing lagi di kehidupan sehari-hari. Ibaratnya di sebuah perjalanan, Al-Quran dan hadis merupakan petunjuk, sebuah peta yang memberi arah kepada manusia dengan mengikuti ajaran yang terkandung di dalamnya. Di sini Ibu akan memberikan contoh cuplikan video yang berkaitan tentang Al-Quran dan hadis. Anak-anak bisa menonton cuplikan video tersebut dan hikmah apa yang anak-anak bisa ambil. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum teman-teman. Oh iya, kenalkan, namaku Rizky. Sekarang Rizky mau mengajak teman-teman untuk selalu belajar Al-Quran. Kalian mau tahu nggak? Banyak kebaikan yang kita peroleh kalau mempelajari Al-Quran. Mari aku beritahu. Pertama, membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya dan kebaikannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu
dibalas dengan 10 kali lipat. Yang kedua, kebaikan bagi siapa saja yang mengajarkannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, kelak di akhirat Al-Quran akan memberi syafaat atau pertolongan siapa saja yang mempelajarinya. Sabda Nabi, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Selanjutnya, adapun kebaikan bagi mereka orang yang berkumpul untuk membaca dan mempelajarinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mereka membaca kitabnya dan mengkaji atau mempelajarinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk yang di sisinya. Nah, itu teman-teman, masih banyak lagi kebaikan-kebaikan kalau kita mempelajari Al-Quran. Ayo kita belajar Al-Quran. Oh iya, jangan lupa selalu berdoa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat-sehat, selalu dalam lindungan dan berkah Allah. Setelah menonton cuplikan video tersebut, ada banyak hikmah yang dapat kita ambil. Salah satunya, membaca Al-Quran dapat menghindari kita dari perbuatan keji dan mungkar. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran dan hadis. Apa sih itu Al-Quran? Al-Quran berasal dari kata qoro'a yaqro'u Quran, yang artinya bacaan yang dibaca atau bacaan yang sempurna. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Pengertian lain juga mengatakan Al-Quran adalah kitab suci yang berisi firman-firman Allah mulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas, yang keberadaannya hingga saat ini ada secara generasi ke generasi, baik dari lisan maupun dari tulisan. Selain Al-Quran, pedoman hidup manusia adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengikuti hadis Nabi, itu adalah suatu bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Imran ayat 31. Ayo kita sama-sama membaca surah Al-Imran ayat 31. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihimu dan menghapus dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, gimana anak-anak? Sampai sini sudah paham kan pengertian Al-Quran dan hadis? Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Sekarang kita akan belajar tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran.
Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu sebagai sumber ajar dan hukum Islam. Mengapa demikian? Karena di dalam Al-Quran sudah banyak sekali yang memuat tentang sumber hukum Islam. Salah satu contohnya yaitu makanan halal dan haram, yang dimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 88. Fungsi Al-Quran yang kedua yaitu sebagai ilmu pengetahuan, di mana contohnya yaitu tentang kelahiran manusia dan penciptaan alam semesta. Fungsi Al-Quran yang ketiga yaitu sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Fungsi hadis. Fungsi hadis yang pertama yaitu memperkuat sumber hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contohnya, dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa seorang laki-laki dilarang untuk menikahi saudari perempuan istrinya. Fungsi hadis yang kedua yaitu menjelaskan ayat Al-Quran yang bersifat global. Contohnya, di dalam Al-Quran dijelaskan tentang sholat, dan di dalam hadis pula diperinci tentang bagaimana tata cara sholat dan rokaatnya. Fungsi hadis yang ketiga yaitu memperkuat ayat yang sudah ada di dalam Al-Quran. Contohnya, di dalam Al-Quran dijelaskan, jika kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Dan di dalam hadis pula dijelaskan, berpuasalah jika kalian melihat bulan, dan berbukalah jika kalian melihatnya. Baik anak-anak, itulah beberapa fungsi Al-Quran dan hadis. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Bagaimana sih cara kita memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Di awal video tadi, Ibu sudah memberikan contoh cuplikan video cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Dan di sini Ibu akan menyebutkan beberapa cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu dengan cara mengikuti pengajian. Yang kedua dengan cara memahami dan mengetahui isi Al-Quran dan hadis. Yang ketiga dengan cara berperilaku seperti ketentuan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, selalu membaca Al-Quran sesudah dan sebelum salat wajib. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai paham ya tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Tadi kita sudah membahas pengertian Al-Quran dan hadis, fungsi Al-Quran dan hadis, dan bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ayo kita membaca doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada kurang, Ibu mohon maaf. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.